feeling like fuck cops, let them get the buckshot. Dollar bill, I'ma show you where the buck stop. Hit them with the gun pal, I be going nuts now. Pertandingan individu pun berlanjut. Setelah menerima serangan telak dari Xu Jingming, Zhao Chao akhirnya tumbang dan dinyatakan kalah. Di pertandingan berikutnya, Wang Qi dari Universitas Qingjing juga berhasil meraih kemenangan dengan sangat mudah, menunjukkan bahwa ia memang lawan terkuat dalam turnamen ini. Usai pertandingan, Dekan Yang menemui Jingming dan memberitahukan bahwa banyak organisasi besar ingin menemuinya setelah identitas SS Rank miliknya terbongkar. Namun Jingming menolak seluruh undangan tersebut karena ia hanya ingin fokus meningkatkan kekuatannya. Malam harinya, saat berjalan bersama Song Qiyun, mereka dihampiri seorang wanita asing bernama Irene, anggota keluarga William dari Amerika. Irene menawarkan berbagai fasilitas luar biasa jika Jingming bersedia bergabung dengan keluarganya. Mulai dari sumber daya kelas SS Rank, kekayaan melimpah, hingga wanita-wanita cantik. Namun tanpa ragu, Jingming langsung menolak semua tawaran itu. Karena gagal memujuknya, Irene sebenarnya diperintahkan untuk membunuh Jingming. Namun ketika menyadari Ling Xuang sedang mengawasi dari langit, ia membatalkan niatnya dan memilih mundur. Keesokan harinya, Universitas Modu menghadapi Universitas Suhang dalam pertandingan beregu. Seperti biasa, Jingming langsung maju sendirian menghadapi seluruh lawan. Tim Suhang segera mengaktifkan teknik Flowing Purple Gold Lightning dan menyerang bersama-sama. Namun seluruh serangan itu sama sekali tidak mampu melukai Jingming. Bahkan saat 5 anggota mengepungnya sekaligus, Jingming tetap mendominasi pertarungan hingga membuat tim Suhang terdesak. Di luar arena, Wang Qi hanya bisa mencibir dan menganggap Universitas Suhang terlalu lemah. 3 menit kemudian pertandingan berakhir. Universitas Modu kembali menang dengan sangat mudah, membuat seluruh penonton semakin yakin bahwa Xu Jingming adalah monster sebenarnya dalam kompetisi kali ini. 8 hari kemudian tibalah pertandingan yang paling dinantikan, yaitu Universitas Modu melawan Universitas Jincheng. Sebelum pertandingan dimulai, Dekan Yang kembali memberikan pengarahan kepada seluruh anggota tim. Saat kedua tim memasuki arena, sorakan penonton langsung menggema. Bahkan di tribun kehormatan, Rektor Ling Xuang dan Rektor Jiang Quan membuat taruhan, menggunakan sumber daya langka kelas SS Rank sebagai hadiah bagi pihak yang menang. Pertandingan pun dimulai. Tim Jincheng langsung mengaktifkan skill SS Rank Live Sharing yang menghubungkan seluruh anggota tim menjadi satu kesatuan pertahanan. Banyak penonton menganggap teknik itu seperti bersembunyi di balik cangkang, kura-kura sambil menunggu lawan kehabisan tenaga. Melihat pertahanan itu, Jingming meminta Yao Fang menyerang lebih dulu menggunakan Extreme Frost Soul. Namun Han San, Kapten Universitas Jincheng, justru mengejek bahwa serangan itu bahkan tidak cukup kuat untuk membuat mereka terluka. Mendengar ejekan tersebut, Jingming langsung berubah ke mode Dewa Petir. Perubahan wujudnya membuat seluruh arena terdiam. Tetapi Han Shan tetap percaya diri karena yakin pertahanan timnya mustahil ditembus. Guan kemudian memberikan buff yang meningkatkan kekuatan Jingming hingga 30%. Tanpa membuang waktu, Jingming mengangkat jarinya ke langit. Thunder God Finger. Seketika jari petir raksasa turun dari langit. Baru melihat teknik itu saja, seluruh anggota tim Jincheng mulai panik. Ledakan dahsyat mengguncang arena. Pertahanan live Sharing yang selama ini dianggap tak terkalahkan langsung hancur berkeping-keping. Seluruh anggota tim Jincheng terluka parah dan tidak mampu melanjutkan pertarungan. Di tengah kepulan asap, Xu Jingming berdiri tegap sebagai pemenang. Universitas Modu kembali meraih kemenangan mutlak, sementara Rektor Jiang Quan hanya bisa terdiam menyaksikan kekuatan luar biasa murid Ling Xuang. Karena kalah taruhan, Jiang Quan menyerahkan Crimson Flame Spirit Fruit, harta langka kelas SS Rank kepada Ling Xuang. Tak lama kemudian, Ling Xuang menemui Jingming dan memberikan Primordial Pill Grade 6 sebagai hadiah. Saat Jingming bertanya alasannya, Ling Xuang menjelaskan bahwa hadiah itu adalah bagian dari hasil taruhan yang berhasil dimenangkan berkat dirinya. Jingming menerimanya dengan senang hati, sementara anggota tim lain hanya bisa memandang iri. Dengan nada bercanda, Jingming berkata, "Kalau nanti ada taruhan seperti ini lagi, Rektor ajak saya ikut ya." Ucapan itu membuat seluruh anggota tim terkejut. Sedangkan Ling Xuang justru tertawa dan menyetujuinya. Sore harinya, pertandingan individu kembali dimulai. Kali ini Jingming menghadapi Sun Jie dari Universitas Suhang.
Begitu pertandingan dimulai, Jingming langsung berubah ke mode Dewa Petir dan menyerbu lawannya. Sun Jae berubah menjadi Sabertooth Giant Tiger lalu melepaskan Tiger Burst Slash. Namun serangan itu berhasil ditahan dengan mudah. Tanpa memberi kesempatan menyerang lagi, Jingming menghantam Sun Jae menggunakan tombak barunya hingga tubuh lawannya terpental keluar arena. Hanya dengan satu serangan, pertandingan pun berakhir. Seluruh penonton kembali dibuat tercengang. Pertandingan berikutnya mempertemukan Yao Fang melawan Wang Qi. Begitu duel dimulai, Wang Qi langsung mengaktifkan Desert Sandstorm yang menciptakan badai pasir raksasa. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan Yao Fang dan melepaskan Heavy Earth Slash. Yao Fang mencoba bertahan menggunakan Frost Armor, tetapi pertahanannya hancur seketika. Wang Qi pun keluar sebagai pemenang dan semakin membuktikan dirinya sebagai kandidat juara individu. Keesokan harinya, seluruh anggota Universitas Modu dibuat heran karena semakin banyak tokoh besar dari berbagai organisasi datang memenuhi tribun semifinal. Namun perhatian seluruh arena tiba-tiba tertuju pada kedatangan seorang wanita cantik yang disambut dengan penuh hormat oleh panitia pertandingan. Merasa penasaran, Xu Jingming bertanya kepada Shen Dongling mengenai identitas wanita tersebut. Shen Dongling pun menjelaskan bahwa wanita itu adalah Su Qingli, ketua utama Thunder Martial Hall, pemilik superpower S-Rank Jade Clarity di Divine Thunder, sekaligus seorang Martial Saint level 9, salah satu tokoh terkuat di negeri Daxia. Dari kejauhan, Su Qingli terus memperhatikan Xu Jingming. Semakin lama mengamatinya, semakin besar pula keinginannya untuk bertemu langsung dengan pemuda berbakat itu. Tak lama kemudian, pertandingan Xu Jingming melawan Zhou Taizi resmi dimulai. Begitu memasuki arena, Zhou Taizi justru menantang Jingming untuk bertarung menggunakan teknik tinju, bidang yang paling ia kuasai. Dengan santai, Jingming menerima tantangan tersebut. Melihat lawannya setuju, Zhou Taizi langsung tersenyum percaya diri. Dalam pikirannya, kemenangan sudah berada di depan mata. Sesaat setelah pertandingan dimulai, Zhou Taizi berubah menjadi Might Demon, AP dan langsung melancarkan Exploding Fist. Namun, Jingming dengan mudah menghindari serangan itu dan membalas dengan pukulannya sendiri. Meski belum mengenai sasaran, hal itu membuat Zhou Taizi semakin meremehkan lawannya dan terus melontarkan provokasi. Jingming tetap tenang. Ia kemudian mengaktifkan Thunder Shadow Body, battle skill Areng yang menciptakan bayangan Dewa Petir mengikuti setiap gerakannya sekaligus meningkatkan daya serang. Dalam sekejap, bayangan petir itu menghantam Zhou Taizi hingga tubuhnya terpental dan memuntahkan darah. Seluruh penonton tim Universitas Qingjing, kepala sekolah Su dibuat tercengang melihat teknik baru yang digunakan Jingming. Merasa dipermalukan, Zhou Taizi segera mengaktifkan Thundering War Drum yang meningkatkan kekuatan fisiknya. Ia kembali menyerang dengan seluruh tenaga. Kali ini Jingming memilih menyambutnya secara langsung. Kedua tinju mereka saling bertabrakan dengan kekuatan luar biasa. Barulah Zhou Taizi menyadari bahwa teknik tinju Su Jingming ternyata sudah mencapai tingkat master. Sebelum sempat bereaksi, Jingming langsung mengakhiri pertarungan menggunakan Thunder Dragon Fist. Ledakan dahsyat pun terjadi. Tubuh Zhou Taizi terpental keluar arena dan langsung pingsan. Sorak-sorai penonton memenuhi seluruh stadion. Kemenangan telak itu membuat seluruh dekan dari berbagai universitas kembali dibuat heran oleh perkembangan Xu Jingming. Bahkan dekan Liu tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya kepada dekan yang karena murid kebanggaannya berhasil dikalahkan dengan begitu mudah. Pertandingan berikutnya mempertemukan Kong Shi melawan Wang Qi. Meski sudah berusaha memberikan perlawanan terbaik, Kong Shi akhirnya kalah hanya dalam waktu 5 menit. Hasil itu memastikan partai final individu mempertemukan dua jenius terkuat generasi muda, Xu Jingming melawan Wang Qi. Pertandingan tersebut bahkan disiarkan secara langsung ke seluruh negeri Daxia. 1 jam kemudian, kedua peserta memasuki arena. Begitu pertandingan dimulai, keduanya langsung menggunakan kekuatan penuh. Xu Jingming mengaktifkan Thunder Extreme State, sedangkan Wang Qi menggunakan Earth Tempered Body. Aura yang mereka lepaskan membuat banyak penonton merinding. Jingming membuka serangan menggunakan Thunder Spear. Wang Qi langsung membangun dinding tanah raksasa untuk menahannya. Kemudian membalas menggunakan Explosive Step yang dipadukan dengan Heavy Earth Slash. Jingming menangkisnya memakai Lightning Gale Break. Ledakan demi ledakan terus mengguncang arena.
Wang Qi perlahan mulai terdorong mundur. Melihat kesempatan itu, Jingming memprovokasi lawannya, lalu mengaktifkan Lightning Flash. Dalam sekejap, ia sudah berada tepat di depan Wang Qi. Meski serangan itu berhasil ditahan, Wang Qi segera membalas menggunakan Earth Guardian. Pertarungan berubah menjadi duel kekuatan penuh. Serangan demi serangan terus dipertukarkan tanpa ada yang mau mengalah. Seluruh penonton berdiri menyaksikan duel spektakuler tersebut. Di tengah pertarungan, Wang Qi sadar bahwa kondisi tubuhnya hanya mampu bertahan sekitar 5 menit. Di sisi lain, Jingming juga merasakan energi petirnya mulai terkuras. Keduanya pun memutuskan mengakhiri pertarungan dengan jurus terkuat masing-masing. Wang Qi mengeluarkan Mountain Crushing Earth Splitting Slash, sedangkan Jingming menggunakan Thunder Piercing Demon Slaying Spear. Dua kekuatan dahsyat itu bertabrakan. Ledakan raksasa mengguncang seluruh arena. Sesaat setelah debu menghilang, keduanya masih berdiri saling membelakangi. Namun perlahan terlihat luka besar di bagian perut Wang Qi akibat tusukan tombak Jingming. Beberapa detik kemudian, tubuh Wang Qi akhirnya roboh ke tanah. Su Jingming resmi menjadi pemenang. Seluruh stadion langsung bergemuruh meneriakan julukan barunya. Thunder Emperor, Thunder Emperor. Song Kyuyun Kiki, Jiang Chushuan, Dekan Yang, dan seluruh tim Universitas Modu bersorak merayakan kemenangan tersebut. Sebaliknya, tim Universitas Qingjing hanya bisa menundukkan kepala. Meski kecewa, Dekan Liu tetap memberi semangat kepada para muridnya karena pertandingan beregu masih akan berlangsung. Kepala sekolah Shu, Ping kemudian menghampiri Ling Xuang dan memberikan ucapan selamat atas kemenangan murid kebanggaannya. Tak lama kemudian, Su Qingli meminta izin kepada Ling Xuang untuk bertemu langsung dengan Su Jingming. Menghindari kerumunan wartawan, Ling Xuang segera membawa Jingming menggunakan teleportasi ke sebuah ruangan khusus. Di sana, Jingming akhirnya bertemu langsung dengan Su Qingli dan segera memberi hormat dengan sopan. Tanpa basa-basi, Su Qingli langsung menawarkan Jingming bergabung ke Thunder Martial Hall. Namun Jingming menolak dengan halus karena dirinya masih menjadi mahasiswa Universitas Modu. Mendengar jawaban itu, Su Qingli hanya tersenyum. Ia menjelaskan bahwa jika Jingming bersedia bergabung, proses kelulusannya bisa dipercepat dengan persetujuan pihak universitas. Kemudian Su Qingli menawarkan 4 keuntungan luar biasa. Pertama, dana operasional sebesar 100 juta daksia setiap bulan. Kedua, kesempatan mengikuti kamp pelatihan para jenius di markas besar global. Ketiga, akses bebas mempelajari seluruh battle skill mulai dari S-Rank, SS Rank, hingga SSS Rank. Dan yang terakhir, Su Jingming akan menjadi murid langsung Su Qingli, seorang martial saint level 9. Mendengar tawaran itu, Jingming mulai tergoda, terutama pada kesempatan mengikuti pelatihan global dan mempelajari battle skill tingkat tertinggi. Namun ia tetap tenang dan justru bertanya, apa sebenarnya Esper Saint itu? Ling Xuang menjelaskan bahwa Esper Saint adalah sebutan kuno bagi Elemental Master level 9. Sedangkan Martial Saint merupakan gelar untuk Martial Artist level 9. Su Qingli kemudian menambahkan satu tawaran terakhir. Jika Jingming bergabung, ia akan mengajarkan Spirit Refining Battle Skill SS Rank secara langsung. Meski sangat menggiurkan, Jingming memilih meminta waktu untuk mempertimbangkannya. Setelah berpamitan, ia meninggalkan ruangan. Sepeninggal Jingming, Su Qingli dan Ling Xuang kembali membicarakan bakat luar biasa yang dimiliki pemuda tersebut. Sementara itu, Dekan Yang yang mengetahui seluruh isi tawaran itu hanya bisa terkejut. Ia mengingatkan Jingming agar tidak terburu-buru mengambil keputusan dan meminta muridnya tetap fokus menyelesaikan Liga Nasional terlebih dahulu. Keesokan harinya, babak final pertandingan tim resmi dimulai. Saat pembawa acara memanggil Universitas Modu dan Universitas Qingjing ke arena, para penonton langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda. Su Jingming justru berdiri di barisan paling belakang. Posisi itu membuat banyak orang penasaran dan mulai menebak strategi apa yang sedang disiapkan oleh tim Modu. Begitu pertandingan dimulai, Guan segera memberikan buff untuk meningkatkan kekuatan Jingming. Dalam sekejap tubuhnya berubah ke mode Dewa Petir, lalu tanpa membuang waktu ia langsung mengaktifkan Divine Thunder. Art, sambaran petir emas, melesat ke barisan belakang tim Qingjing dan langsung menjatuhkan salah satu anggota mereka dalam satu serangan. Seluruh arena sontak dibuat terkejut. Tim Qingjing yang awalnya percaya diri mulai panik dan mencoba melancarkan serangan balasan. Namun sebelum mereka sempat menyusun formasi,
Jingming kembali mengaktifkan Divine Thunder. Art, sambaran petir kedua kembali mengenai satu anggota Qingjing hingga langsung tumbang. Wang Qi hanya bisa terdiam. Ia tak habis pikir bagaimana Jingming mampu menggunakan teknik sekuat itu secara beruntun tanpa jeda yang berarti. Tak lama kemudian, ledakan petir kembali mengguncang arena. Dua anggota Qingjing lainnya ikut dikalahkan dalam sekejap. Kini hanya Wang Qi yang masih berdiri. Seorang diri menghadapi seluruh anggota Universitas Modu. Menyadari tidak ada lagi peluang untuk menang, Wang Qi akhirnya memilih menyerah. Kemenangan mutlak pun menjadi milik Universitas Modu. Melihat penampilan luar biasa itu, Su Qingli semakin yakin bahwa Su Jingming adalah calon murid yang selama ini ia cari. Sementara itu, Dekan Miang merasa sangat bangga atas kerja keras seluruh tim. Setelah pertandingan usai, Shen Dongling mengajak Jingming berlibur bersama anggota tim sebagai perayaan kemenangan. Namun Jingming menolak dengan sopan karena masih memiliki tujuan yang lebih penting. Di sisi lain, suasana berbeda terjadi di ruang istirahat Universitas Jingcheng. Rektor Su diam-diam menemui Rektor Jiang Quan dari Universitas Jingcheng. Ia menawarkan kerjasama untuk babak kompetisi survival. Sebagai imbalan, Universitas Jingcheng akan menerima 8 paket sumber daya, a rank top tier. Kesepakatan pun tercapai. Target mereka hanya satu, yaitu menjatuhkan Su Jingming dan Universitas Modu. Keesokan harinya, kompetisi survival resmi dimulai. Song Qiuyun tampak sedikit khawatir karena semalam ia dan Jingming begadang hingga larut malam. Ia takut kondisi itu akan memengaruhi performa Jingming di arena. Setelah pembawa acara menjelaskan seluruh aturan pertandingan, para peserta langsung berpencar. Jingming segera bergerak mencari bis. Baru beberapa saat berjalan, ia sudah menemukan kawanan Wolf tier 3 dan tier 4. Tanpa kesulitan berarti, semuanya dibantai dalam waktu singkat sebelum ia kembali melanjutkan perburuan. Sementara itu, Wang Qi bertemu dengan Kapten Han. Keduanya sepakat membentuk aliansi demi menghabisi Universitas Modu. Dalam perjalanan, mereka membahas pencapaian Jingming, yang telah mengumpulkan 6.310 poin hanya dalam 3 hari. Angka yang membuat para penonton tercengang. Di saat yang sama, semua orang juga menyadari bahwa Universitas Jingcheng dan Qingjing kini benar-benar bekerja sama. Melihat situasi itu, Rektor Shu bahkan mengajak Ling Xuang bertaruh siapa yang akan keluar sebagai juara. Dengan tenang, Ling Xuang menerima taruhan berupa 1 sumber daya, R rank, dan 1 S rank. Lalu keduanya sepakat menunggu hasil akhirnya. 7 hari kemudian, keadaan mulai berubah. Kongxi justru dikepung oleh gabungan tim Qingjing dan Jingcheng. Setelah bertahan selama 3 menit, ia akhirnya dikalahkan. Usai merebut poin Kongxi, pasukan aliansi langsung bergerak memburu target utama mereka, Su Jingming. Di sisi lain, Jingming yang sedang memperhatikan papan peringkat segera menyadari poin Kongxi tiba-tiba berkurang drastis. Itu berarti rekannya telah tumbang. Kini anggota Universitas Modu yang masih bertahan hanya dirinya dan Guan. Mengetahui Qingjing dan Jingcheng beraliansi, Jingming memilih meningkatkan levelnya. Tak lama kemudian, Jingming berhasil menembus level 4 low tier. Setelah kekuatannya meningkat, ia pun bersiap menghadapi perburuan besar yang sedang menantinya. Sementara tim aliansi mulai mengecilkan area pencarian. Karena posisi Jingming masih terlalu jauh, mereka memutuskan mengepung Guan lebih dulu sebelum memburu target utama mereka. Di tengah arena survival, jam tangan pintar milik Guan tiba-tiba mengirimkan peringatan. Sebanyak 11 orang sedang bergerak cepat menuju lokasinya. Menyadari dirinya menjadi target utama, Guan segera berlari mencari Su Jingming. Di saat yang sama, Jingming yang melihat perubahan posisi di peta juga langsung bergerak mencari seniornya. Tak lama kemudian mereka akhirnya bertemu. Guan meminta Jingming segera menjauh agar tidak ikut terjebak, tetapi Jingming justru tersenyum tenang. Baginya, inilah saat yang tepat untuk mengakhiri semuanya. Sementara itu, tim aliansi juga menyadari Jingming dan Guan telah berkumpul. Mereka sempat heran karena keduanya hampir tidak bergerak sama sekali. Beberapa saat kemudian, 11 anggota aliansi tiba dan langsung mengepung mereka dari segala arah. Dengan penuh percaya diri, mereka meminta Jingming menyerah tanpa perlawanan. Namun Jingming hanya melangkah maju, berubah ke mode Dewa Petir, lalu mengaktifkan All Heaven Divine Thunder. Aura petir emas yang memenuhi arena membuat seluruh anggota aliansi langsung terdiam. Di luar arena, para penonton penasaran mengapa semua peserta tiba-tiba berhenti bergerak.
Pembawa acara segera menghubungi Zhou Qiang yang bertugas mengawasi lokasi pertandingan. Jawaban yang diberikan membuat seluruh stadion gempar. Xu Jingming ternyata telah menembus level 4 low tier. Rektor Xu langsung terkejut, sedangkan Ling Xuang hanya tersenyum seolah sudah mengetahui semuanya sejak awal. Pertarungan besar pun dimulai. Seluruh anggota aliansi menyerang bersamaan dengan kekuatan penuh. Namun, semua serangan itu sama sekali tidak mampu menembus pertahanan Jingming. Setelah menahan seluruh serangan, Jingming mengangkat tangannya ke langit dan mengaktifkan Thunder God Finger. Seluruh anggota aliansi buru-buru membentuk pertahanan. Namun sesaat kemudian ledakan petir raksasa menghantam medan perang. Semua pertahanan mereka hancur dalam sekejap. Banyak peserta langsung pingsan, sementara sisanya terluka parah dan tidak mampu bangkit. Jingming kemudian berjalan perlahan menghampiri Wang Qi yang masih sadar namun sudah tidak berdaya. Ia mengubah tombak Flowing Cloud Golden Edge Spear menjadi cambuk petir lalu menghajar anggota aliansi yang masih mampu bergerak. Wang Qi akhirnya menyadari seluruh saraf tubuhnya mulai lumpuh akibat efek petir Jingming. Dengan tatapan dingin, Jingming berkata, "Inilah akibatnya karena kalian berani menindas rekan satu timku." Guan yang menyaksikan semuanya dari dekat benar-benar tercengang. Ia baru menyadari bahwa kekuatan kaptennya sudah berada di level yang jauh melampaui para mahasiswa lainnya. Para penonton di seluruh dunia pun dibuat takjub oleh dominasi mutlak Xu Jingming. Meski lawannya sudah tak berdaya, Jingming masih terus menghajar mereka. Tak lama kemudian, Zhou Qiang datang menghentikannya sambil mengingatkan bahwa pertandingan sedang disiarkan ke seluruh dunia. Dengan wajah polos, Jingming menjawab, "Bukan aku yang tidak mau berhenti. Mereka kan belum menyerah." Zhou Qiang hanya bisa menghela napas. Bagaimana mereka mau menyerah kalau efek petirmu membuat saraf mereka lumpuh dan tidak bisa bicara? Mendengar penjelasan itu, Jingming baru menyadarinya. Ia lalu berkata, "Kalau begitu, yang ingin menyerah cukup anggukan kepala." Seketika seluruh anggota aliansi yang masih sadar langsung menganggukkan kepala bersamaan. Pemandangan itu membuat semua orang tidak percaya. Setelah pertandingan selesai, Guan memuji jumlah poin yang dikumpulkan Jingming dan bertanya rencana berikutnya. Jingming memintanya melanjutkan perburuan sendiri, sementara ia kembali berburu bis hingga kompetisi berakhir. 3 hari kemudian, seluruh peserta kembali ke pintu keluar arena. Xu Jingming disambut sorak-sorai penonton, sementara Song Qiuyun dan Jiang Chuxuan ikut bangga melihat kemenangannya. Bersama tim Universitas Modu, Jingming naik ke podium dan menerima piala juara umum kompetisi. Di sisi lain, Rektor Xu hanya bisa menahan kekecewaan. Bukan hanya timnya kalah, ia juga harus menyerahkan taruhan kepada Ling Xuang. Tak lama kemudian, Ling Xuang menghampiri Jingming dan mempersilahkannya memilih hadiah antara sumber daya S-Rank atau memperbesar kapasitas cincin penyimpanan menjadi 100 meter kubik. Setelah berpikir sejenak, Jingming memilih memperluas cincin penyimpanannya. Ling Xuang kemudian mengingatkan bahwa 7 hari lagi Ancient Ruins akan dibuka. Tempat itu dipenuhi peluang besar, tetapi juga sangat berbahaya. Meski tahu banyak orang akan memburunya, Jingming tetap memilih pergi sendirian. Ling Xuang lalu bertanya apakah Jingming sudah menguasai teknik penyembunyian aura. Jingming menjawab bahwa kemampuannya masih berada di tingkat advance. Mendengar itu, Ling Xuang mengatakan bahwa teknik tersebut baru benar-benar berguna jika mencapai tingkat master, karena saat itulah seseorang dapat mengubah auranya sepenuhnya. Tanpa ragu, Jingming langsung menukarkan poin yang dimilikinya hingga kemampuan aura concealment naik ke tingkat master. Ia segera memperlihatkan hasilnya di hadapan Ling Xuang. Melihat perubahan aura Jingming yang begitu sempurna, bahkan Ling Xuang pun dibuat terkejut dan tidak percaya dengan kecepatan perkembangan murid berbakat itu. Bagaimana kelanjutan perjalanan Xu Jingming? Kita akan lanjutkan di part berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Komik Timur agar tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.